yang akan membawakan sebuah cerita yang tak kalah menariknya dengan cerita Panji yang lain dengan judul Ambebedang Kidang Ireng. Cerita ini bersumber dari buku yang berjudul Cerita Panji dalam Perbandingan yang diterjemahkan oleh Dr. Andes Zubair Usman dan Dr. Andes HP Yasin. Teman, penasaran kan? Oke, simaklah cerita saya. Dikisahkan, Raja Kahuripan dikaruniai 3 orang putra yang tampan dan gagah perkasa, yaitu Raden Brajanata, putra dari Ibu Mahadewi, Raden Inokertapati, dan Raden Anom, putra dari Sang Permaisuri. Tak selang berapa lama, Raja Daha dikaruniai seorang putri yang cantik jelita bernama Dewi Candragirana. Kelak setelah dewasa, Raden Inokertapati sebagai seorang putra mahkota akan ditunangkan dengan Dewi Candragirana. Raden Ino bersaudara mempunyai kegemaran ambebedang, dalam bahasa Indonesia berburu. Ayo kakak Mas, Dimas, kita segera bersiap ambebedang, kata Raden Inokertapati kepada Raden Brajanata dan Raden Anom. Mendengar pembicaraan tersebut, keempat abdi Raden Ino bekerja bergotong royong menyiapkan perlengkapan berburu agar tidak capek sambil bermain jula-juli. Mlaku-mlaku nyangkut tahu, jok lali mampir nyang tumpange mbok danu. Ayo kanca padha bahu-membahu karepen marem penggalihe Raden Ino. Sudah siap Punta, Kartolo? Siap Raden, jawab mereka serempak. Ya, ya, kereta yang ditumpangi Raden Inu menerobos hutan belantara. Hore! Teriak Semar kegirangan karena binatang buruan masuk perangkap. Hei, kalau ambebedang, hewannya jangan dibunuh semua agar tidak punah, kata Kartolo mengingatkan. Tiba-tiba ada seekor kidang ireng, dalam bahasa Indonesia kijang hitam, berlari dengan kencang. Maka terpisahlah ketiga pangeran itu satu sama lain untuk mengejar kidang tersebut. Ayo, kemana larimu kidang ireng? Tetap akan kukejar. Ternyata berlari menuju ke desa Pangapiran. Malam itu warga desa Pangapiran sedang ronda malam sambil membunyikan gamelan. Dung tak tak dung dang dung dang dung tak tak dung dang dung dang dung. Ranananananang, ranananananang. Delir, ini ada Raden Ino. Ayo kita bantu, delir. Ayo kita bantu. Teriak warga desa Pangapiran membantu Raden Ino. Mohon maaf, selamat datang di desa kami, Raden. Sembah Lurah Pangapiran begitu melihat kedatangan Raden Inu. Bersamaan dengan itu, Raden Inu melihat gadis yang sangat cantik bersembunyi
belakang. Raden Inu pun menghampirinya. Dalam Dewi Martalangu putranipun Lurah Pangapiran. Singkat cerita, melihat kecantikan Dewi Martalangu, Raden Inu ingin bersahabat lebih dekat. Padahal pada bulan besar Raden Inu akan bertunangan dengan Dewi Candragirana. Malam semakin larut. Di kereta, Raden Brajanata beserta abdinya menunggu dengan gelisah. Begitu Raden Inu muncul bersama Dewi Martalangu, Raden Brajanata berbisik kepada Raden Anom. Dimas, rupanya ini hasil ambil bedah gedang ireng. Kita telah dibodohi, Dimas. Setibanya di istana, apa yang terjadi, teman? Permaisuri marah besar. Kakanda, apa yang harus kita katakan kepada Raja Daha? Padahal pertunangan tinggal menghitung hari. Di tengah prahara yang terjadi, Permaisuri menyusun rencana besar untuk meniadakan Dewi Martalangu. Ger, Raden Inu putraku, ibu sekarang baru sakit parah. Ibu ingin makan hati harimau betina. Pinta Permaisuri seolah-olah menahan sakit. Sebagai seorang putra yang berbakti, Raden Inu langsung pergi berburu ke hutan. Hari-hari yang dilalui Dewi Martalangu terasa sepi tanpa ada Raden Inu. Di tengah kegalauannya, Permaisuri datang. Sembah hamba Permaisuri. Kedatangan Permaisuri menyebabkan Dewi Martalangu mengalami praloyo, dalam bahasa Indonesia malapetaka. Dibukanya selimut Dewi Martalangu. Oh, betapa cantiknya, betapa polos wajahnya, kata Permaisuri dengan penuh penyesalan. Begitu Permaisuri menoleh, kira-kira apa yang terjadi, teman? Ada yang tahu? Oke, jasad Dewi Martalangu moksa. Itu menandakan hatinya suci tanpa dosa. Mendengar kabar tersebut, Raden Inu sangat berduka. Dibacanya surat yang ditinggalkan Dewi Martalangu berulang-ulang, yang berbunyi, "Maafkan hamba, Raden. Berpermaisurilah dengan Putri Daha. Hamba tidak mau dikatakan sebagai penghambat. Selamat tinggal, Raden." Seandainya bukan Ibunda Permaisurilah penyebab kematian Dewi Martalangu, Raden Inu sudah lenyapkan orang itu.
Tetapi karena ibundanya sebagai seorang putra harus tetap menghormati walaupun ibundanya telah melakukan kesalahan. Raden Inu pun tetap memaafkan. Nah teman-teman, kebenaran cerita tadi silahkan teman-teman datang ke situs Panji Gambyo yang berada di Desa Gambyo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh pantang menyerah, berjiwa gotong royong,